Umur itu kambing lebih dari 1 tahun, sapi lebih dari 2 tahun. Itu bisa dilihat dari kuel atau enggaknya. Kemudian selanjutnya proses atau tata cara pemotongan hewan dan penanganannya. Nah, ini diistirahatkan, misalnya ternaknya itu disembelih setelah sholat Id, berarti 12 jam sebelumnya itu tidak boleh dikasih makan, dipuasakan. Mulai maghrib. Ya. Enggak, Bu. Enggak. Pokoknya dipotongnya kapan? 12 jam sebelumnya itu dipuasakan. Hanya dikasih air. Ya, kenapa dipuasakan? Itu nanti sangat berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Ya. Jadi kalau dipuasakan itu, maka kandungan glikogennya secara biokimia itu cukup. Terus asam laktat itu turun. Nah, kalau asamnya tinggi menyebabkan daging itu cepat busuk. Seperti itu. Makanya dipuasakan terus 12 jam sampai 15. 12 itu bisa. Jadi ternak ini mau dipotong kapan? 12 jam itu dipuasakan. Hanya dikasih air minum ya Pak ya. Enggak dikasih makan. Kemudian pemeriksaan sebelum dipotong tadi atau modal tujuan cara menjatuhkan atau handling itu ya itu kalau keserawan ya, kesejahteraan hewan. Jadi hewan itu jangan dibuat stres untuk sebelum dipotong, karena kondisi stres itu juga berpengaruh nanti terhadap produk dagingnya. Kalau secara syariah kan halalan thayyiban itu tadi itu yang cara memperlakukan hewan ternak itu yang masuk dalam thayyibannya itu. Kemudian hewan yang sakit diduga sakit PMK dipisahkan atau disembelih terakhir. Kemudian jangan begitu hewan disembelih itu segera ditangani Pak ya, dikuliti. Jangan disembelih tapi ditumpuk-tumpuk. Nah, itu darah yang sudah disembelih tapi masih menumpuk-numpuk, kan ada nanti gambarnya itu ada kondisi di lokasi pemotongan hewan kurban itu disembelih tapi tidak segera ditangani proses selanjutnya, jadi menumpuk. Nah, kondisi seperti itu memicu atau darah itu kan sumber mikroorganismenya itu. Terus proses penyembelihan sampai pemisahan daging tidak terlalu lama. Jadi begitu dipotong harus segera dilanjutkan proses selanjutnya. Itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tujuan dipuasakan mempermudah mengeluarkan jeroannya. Kemudian pada saat disembelih tidak muntah. Kemudian menimbun zat glikogen yang cukup di otot. Kemudian menurunkan asam laktat itu. Kemudian menurunkan tingkat keasaman juga, tidak memicu banyak asam lambung. Terus daging hewan kurban yang dihasilkan berkualitas baik dan tidak keras. Itu nanti hubungannya seperti itu. Kemudian daging tidak cepat membusuk. Kemudian proses packingnya nanti juga diperhatikan. Jangan untuk daging dikemas campur dengan yang jeroan seperti rumen, itu kan tempat kotor ya Pak ya. Jadi kalau pada saat pembersihannya tidak itu dicampur dengan daging, ya harus segera dimasak pada hari itu. Tidak bisa disimpan terlalu lama, nanti proses kalau menyimpan terlalu lama nanti sudah berpengaruh terhadap rasa, kemudian kualitas itu menurun. Nah, ini kondisi ternak hewan kurban yang dipotong tapi tidak segera dilakukan tindak lanjut pemulihan sama itu. Jadi kalau bisa begitu dipotong langsung ada pembagian tugas
Ya. Oke. Itu nanti sumber mikroorganismenya itu banyak. Jadi begitu nanti bersama dengan daging, ya itu daerah lingkungannya itu sudah tidak banyak mikroorganisme. Nah ini secara keserawan jangan terlalu talinya terlalu pendek pada saat di penampungan itu juga termasuk keserawan kesejahteraan lingkungannya. Kemudian kalau bisa darah begitu dipotong itu segera disiram. Jadi itu meminimalis pencemaran terhadap mikroorganismenya terhadap kualitas dagingnya berikutnya. Nah ini proses pemotongan hewan dan penanganan selanjutnya. Berarti yang telah dipisahkan segera dibawa ke tempat yang bersih, tempat bersih. Terus orang yang menangani hewan itu bisa beda. Tadi yang saya sampaikan, jadi antara yang sebelum dipotong, terus pada saat pemotongan, kemudian dalam bentuk daging. Itu kalau bisa panitianya beda orang. Terus pada saat proses di daging itu panitianya dikondisikan juga lah ya, yang boleh merokok. Jadi kok melayu nih Rono? Panitianya daging sambil merokok. Dan itu hal yang jadi ini panitia yang Sing gak ngerokok. Di tempat pemotongan pada saat proses pemotongan dan pengulitan itu masih begitu proses pemotongan daging, terus packing itu. Niku yang putri Bu biasanya. Nggih. Rokok. Makanya nanti jenengan sebagai panitia itu dari gambaran ini bisa, oh maksudnya dipisah orangnya itu tujuannya seperti ini. Jadi jenengan sampaikan ke panitia bulan beban. Kemudian daging hindari terkena isi jeruan, kotoran, panas dan benda kotor. Kemudian terpenting packing dagingnya itu tidak menggunakan tas kresek hitam. Itu nanti bisa menyerap. Daging itu sangat mudah sekali terkontaminasi dengan lingkungan. Jadi kalau kresek warna hitam itu kandungan bahan kimianya kan tidak tinggi dibanding yang warna putih. Jadi tidak disarankan itu menggunakan kresek warna hitam. Jadi minimal kalau menggunakan bahan plastik itu bahan plastik yang untuk makanan pada saat packingnya itu seperti itu. Ini tuh dari sini dengan bisa menilai apa? Ya. Ini kalau keserawannya ya, kalau dilihat dari sisi keserawan antara hewan yang mantri mau disembelih sama hewan yang disembelih, kalau bisa ditutup Pak. Iya. Jadi seperti kita itu melihat saudara kita terus melihat keserawannya di hewan juga sama seperti itu. Di Islam kan juga dianjurkan ditutup ya. Misalnya agak tidak terlihat jauh. Sama menjaga membawa pisau itu aja kan kalau bisa tidak terlihat sama tengahnya. Itu dari sisi keserawannya itu di situ. Ya. Terus ini kondisinya lingkungannya itu jarang banyak. Jadi kalau bisa itu segera dilakukan penyiraman dengan air. Nah ini di sini tempat menggantung itu meminimalis terkontaminasi dengan tanah kotor. Itu digantung seperti itu. Ini ya itu ada lubangnya Pak ya, ada lubang-lubang. Jadi dia mesinnya sudah mengkondisikan bahwa kegiatan rutin pemotongan hewan kurban itu idealnya itu seperti itulah. Jadi untuk
tahun ke depan itu ya difasilitasi. Ini menggunakan alas kayu kalau di bawahnya. Pada saat sudah sembunyi, kemudian ini supaya tidak langsung memulihkan di lantai. Itu bisa dibuat seperti itu. Nah ini digantung, kemudian dikuliti, terus di untuk mendapatkan produk daging yang supaya tidak terkontaminasi dengan lantai. Nah ini proses selanjutnya penanganan daging beban. Penanganan daging dari jeruan bisa tempat penanganan daging, pemotong daging bagian daging harus bersih dan selalu dijaga kebersihannya. Misalnya petugasnya itu memakai alas kaki sama di bawahnya ada daging. Kalau bisa ya pakai itu Pak ya, kakinya atau sepatunya dilepas, dialasi pakai plastik atau kayak itu bisa, tapi ada gambarnya. Dan daging tidak langsung diletakkan di atas lantai yang tidak diberi alas. Ya. Nah ini gambarnya itu ya kondisi di tempat pemotongan di luar AGH dan titik-titik pemotongan korban di ini ada alas kaki yang menampung, ini pakai sepatu. Artinya di luar Blitar gitu. Blitar bosan. Nah ini ada kotoran. Jadi pada saat proses pengulitan sama itu belum dibersihkan, tapi dikuliti di situ, ada isi rumennya di situ, ada kotorannya di situ, terus dagingnya dipotong. Nah itu sangat dagingnya itu nanti tidak dianjurkan kulit. Jadi begitu dipotong itu langsung dibersihkan lantainya, darahnya itu. Kemudian tempat pengeluaran jeroan sama itu kalau bisa dipisah. Jadi pada saat itu kan potong-potong daging itu kan kelihatan daging kan sudah dipotongi, tapi di situ juga terlihat ada kotorannya, ada darah di atas itu, darahnya ada belum dibersihkan, belum kotorannya, tapi di situ juga ada proses pemotongan dagingnya. Itu tidak disarankan. Nah ini kondisi yang bagus, masih bagus disediakan gantungan seperti itu minimal. Terus proses penanganan daging, misalkan banyak tidak lalat. Kalau lalat itu berarti kondisi lingkungannya yang kotor. Kemudian lalat itu masuk. Tidak merokok, menunda atau di ini yang tadi bagian daging. Kemudian sisakan dan buang bagian daging atau organ yang tidak aman tadi, seperti organ hati yang misalnya lebih dari 50% itu kondisinya tidak layak, itu mending diakhir saja. Ini proses pemasakan dan distribusi tadi sudah saya sampaikan, tidak disarankan menggunakan plastik warna hitam. Ini plastik, ini warna putih ya, yang khusus untuk makanan. Nah nanti kalau resah nih pemotongan di RPH itu jenengan bisa koordinasi dengan petugas di RPH. Itu gratis, tidak dikenakan tarif distribusi Pak ya. Di situ fasilitas air ada, terus juru sembelih yang sudah terlatih, dan kalau di Kabupaten Blitar itu RPH yang sudah bersertifikat halal itu sangat. Ketenangan sama lini itu masih proses, tinggal menunggu sertifikatnya keluar. Kemarin sudah diaudit dan
tinggal menunggu sertifikatnya keluar. Kalau di Sengat itu sudah bersertifikat halal. Itu dan untuk boleh nanti dengan koordinasi sama petugas KPH-nya. Jadi ya, terus selanjutnya ini gambaran penelitian Pak ya. Ada sudah dilakukan penelitian terkait dengan penerapan izin sanitasi di Sulawesi. Saya kemarin baca literatur itu, oh ini ada. Jadi diambil 5 titik lokasi, masing-masing 1 titik lokasi itu lokasi 1, 2, 3, 4, 5. Itu lokasi 1 itu di mana, 2 itu di titik mana, 3, 4, 5. Nah, masing-masing lokasi itu ada parameternya. Itu parameternya 1 sampai nomor 16. Nah itu dilakukan pemeriksaan antemortem. Lokasi 1, kalau 1 itu berarti ya dilakukan. Kalau 0 itu tidak dilakukan. Itu jadi sampai poin 16 akhirnya di skor. Itu masing-masing lokasi ada skornya masing-masing. Kemudian yang membedakan kondisi Pak ya. Yang di sini itu kondisi lokasi 1 bagaimana, kondisi lokasi 2 itu bagaimana, sampai kondisi lokasi yang kelima. Nanti hasilnya itu diambil sampel berupa daging dan dilakukan pengujian laboratorium terhadap dagingnya. Itu cemaran bakterinya itu banyak di titik lokasi mana, itu ada. Nah, ini tujuannya untuk terlihat gambaran umum penerapan aspek izin sanitasi pada saat proses pemotongan hewan kurban. Kemudian menghitung adanya cemaran bakteri pada produk daging hewan kurbannya. Tujuannya begitu. Dan caranya yaitu observasi dan pengambilan sampel di 5 titik lokasi itu secara acak. Hasilnya di lokasi 1 itu cemaran bakteri E. coli itu sangat karena lingkungan. Kalau lingkungannya kondisinya bersih, maka E. coli-nya itu sedikit. Kalau lingkungannya itu kotor, itu E. coli-nya tinggi. Dan E. coli itu termasuk bakteri yang patogen. Salmonella, Salmonella bisa menyebabkan tipes. Kalau E. coli itu biasanya saluran cerna. Nah, kondisi ini sampel 1, lokasi 1, 2 sampai 5. Itu cemaran tertingginya itu sampelnya di E. coli lebih dari BNCM itu batas maksimum cemaran mikroba Pak ya. Itu dari 5 sampel 4. Dari lokasi 2 10 sampel itu 4. Terus lokasi 3 5 sampel kurang, berarti habis Pak ya, sedikit cemaran mikrobanya. Terus lokasi 4 lebih itu 2. Lokasi 5 itu kurang, berarti cemaran mikrobanya sangat sedikit. Nah kalau lebih itu yang kondisinya perlu diperbaiki lagi. Nah kesimpulannya dari 5 lokasi penelitian dan korban terdapat 3 lokasi yang terkena salurannya terkontaminasi yang tadi lebih dari batas maksimum cemaran mikrobanya. Kemudian semakin tersedianya atau semakin baik penerapan izin sanitasi, maka produk daging yang dihasilkan itu semakin asuh, aman, sehat, itu halal, atau kontaminasi bakterinya itu kecil. Nah, dari 5 lokasi itu gambarannya seperti apa ini
Nah ini lokasi 1 itu darah begitu lalu tidak segera itu. Kalau 1 ekor itu nggak mungkin darahnya sebanyak itu. Nah, jadi begitu dipotong terus belum sempat dibersihkan, dipotong lagi. Nah, itu kalau bisa segera dibersihkan. Terus kondisi di lokasi 1 itu ini ternak masih ada darah, tapi dikuliti di situ, terus dipotong di situ kayak dagingnya. Itu yang gambar sampingnya itu. Nah, hasilnya secara laboratorium dagingnya tadi cemaran mikrobannya itu melebihi di atas ambang batas maksimum, berarti sangat tinggi. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian lokasi kedua, ini lokasi 2, tidak adanya lubang yang mengalirkan darah ini sama. Itu kalau tidak ada lubang untuk menampung darah, itu segera disiram dengan air. Terus yang kedua, gambar sampingnya itu pengulitan di atas lantai yang sudah dibersihkan. Nah, minimal itu sudah dibersihkan. Ini meningkat dari kondisi lokasi 1, tapi masih tadi di atas ambang batas ya, secara hasil laboratorium dagingnya. Kemudian lokasi ketiga itu tempat penyembelihannya dibuatkan lubang untuk buat juglangan itu untuk darahnya tidak kemana-mana. Kemudian pencacahan dagingnya di tempat yang terpisah. Itu lokasi ketiga. Jadi tadi kan hasilnya kan kecil Pak ya. Ini lokasi keempat, penyembelihan di atas lubang, dibuatkan lubang untuk darahnya. Kemudian pengulitan di atas lantai yang masih terdapat darah. Tadi ada juga masih ada 2 dari 5 sampel, 2 yang terkontaminasi. Dan yang kelima, lokasi kelima itu penyembelihan 1 dikondisikan tertutup, minimal dibuatkan satir, kemudian dibuatkan lubang untuk menampung darahnya ke juglangan. Kemudian pada saat proses packing sama pemotongan dagingnya itu terpisah dan kondisinya bersih. Nah, dari hasil laboratorium itu tadi sudah seperti itu. Jadi kesimpulannya penerapan izin